Halo sahabat Klik Cinema TV dimanapun kalian berada. Saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita film India yang berjudul Swades. Film yang diambil dari kisah nyata ini diperankan oleh Shah Rukh Khan sebagai Mohan, Gayatri Joshi sebagai Gita, dan Kishori Bala sebagai Kafriyama atau Kafri. Swades menceritakan kisah tentang seorang ilmuwan berkewarganegaraan India yang bekerja di perusahaan NASA Amerika Serikat. Namun selama belasan tahun berada di sana, dia terus memikirkan seorang wanita yang dianggap sebagai ibu kedua setelah ibu kandungnya. Namun dalam perjalanan mencari wanita tersebut, dia menemukan sesuatu hal yang menjadi titik balik dan merubah pola pikirnya. Daripada penasaran, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai di New York, Amerika Serikat, tepatnya di gedung pusat penelitian NASA. Di sana ada seorang pria ganteng bernama Mohan yang menjabat sebagai Direktur Misi Project Manager. Setelah konferensi pers, Mohan bersama temannya bernama Vinod melakukan perjalanan pulang. Setibanya mereka di apartemen, Vinod mengucapkan selamat kepada Mohan karena permintaannya menjadi warga negara Amerika telah diterima. Namun ketika melihat ekspresi wajah Mohan yang begitu datar, Vinod mengira Mohan sedang stres karena tekanan pekerjaan. Akan tetapi Mohan berkata bahwa hari ini merupakan hari peringatan kematian kedua orang tuanya, di mana orang tuanya meninggal dalam tragedi kecelakaan saat dirinya masih berada di bangku kuliah. Terlepas dari itu, ada hal lain yang menusuk nuraninya beberapa bulan terakhir. Ternyata Mohan mengingat seorang wanita bernama Kafriyama yang akrab disapa Kafri. Dia merupakan seorang pembantu yang merawat Mohan sejak kecil saat kedua orang tuanya masih hidup. Akan tetapi tak tega hati Mohan memanggil Kafri sebagai pembantu karena baginya Kafri merupakan ibu kedua setelah ibu kandungnya. Di sisi lain, setelah kedua orang tuanya meninggal dan Mohan bekerja di Amerika, maka Kafri memilih tinggal di panti jompo. Sedih dan perasaan bersalah itulah yang kini menghantui Mohan. Karena itu dia merasa bertanggung jawab penuh dan berniat membawa Kafri tinggal bersamanya di Amerika. Mendengar itu, Vinod pun setuju lalu menyarankan Mohan mengambil cuti dan meminta izin pada bos mereka bernama John. Esok hari seperti yang disarankan Vinod, Mohan akhirnya meminta cuti selama 2 minggu dan John pun mengizinkannya. Thank you very much, John. Setiba di bandara, Mohan dijemput oleh temannya bernama Rahul dan mereka langsung menuju ke panti jompo tempat di mana Kafri tinggal. Namun ternyata Kafri sudah tidak tinggal di sana. Dia sudah dijemput oleh seorang wanita dan tinggal di sebuah desa bernama Charanpur. Setelah itu mereka pergi ke sebuah toko buku yang ternyata toko itu adalah milik temannya si John. Beberapa saat kemudian John meminta Mohan menjaga tokonya karena dia ada urusan di bank. Di saat Mohan sedang mencari lokasi Charanpur di sebuah peta, tiba-tiba saja dia melihat seorang gadis yang sedang membawa beberapa buku. Gadis itu bernama Gita. Sejenak Mohan langsung terpana dengan sosok gadis tersebut. Bahkan dia jadi kelagapan ketika Gita mengetahui lirikan matanya. Tidak sampai di situ, Mohan juga dibuat kagum dengan kepintaran Gita, di mana Gita selalu menjawab lebih cepat dan benar perhitungan Mohan meskipun tidak menggunakan kalkulator. Di saat itu juga Mohan bertanya apakah Gita mengetahui desa bernama Charanpur karena dia ingin pergi ke sana. Dengan terbata-bata Gita mengatakan bahwa dia mengetahui desa itu dan dia pun memberikan petunjuk arah menuju Charanpur. Di saat Mohan hendak memberikan kembalian, dengan cepat Gita pergi meninggalkannya. Seketika itu juga Mohan berlari keluar untuk mencari Gita. Namun di saat yang bersamaan Rahul juga datang. Akhirnya Mohan meminta mobil karavan milik Rahul yang lengkap dengan segala fasilitas yang dia butuhkan. Berbekal petunjuk yang Gita berikan, Mohan lalu berangkat. Akan tetapi di tengah perjalanan Mohan justru tersesat karena Gita memberi petunjuk yang salah. Dan untung saja berkat bantuan seorang musafir, Mohan akhirnya sampai juga di Charanpur. Karena tak tahu tempat tinggal Kafri, Mohan lalu bertanya. Dan kebetulan ada seorang anak kecil bernama Ciku yang juga tinggal bersama Kafri dengan senang hati memandu Mohan. Mungkin karena terlalu senang, Ciku berlari mendahului Mohan dan memberitahukan kepada Kafri bahwa ada seseorang mencarinya. Dan saat Kafri keluar, Mohan langsung menutup matanya untuk memberi sebuah kejutan, sambil meminta Kafri menebak siapa dirinya. मेरा मोहन
Setelah itu Kafri menerima kedatangan Mohan dengan tradisi India pada umumnya, dan Mohan meminta berkat dari ibu asuhnya tersebut. Tentu saja dengan kedatangan Mohan, Kafri sangat bahagia karena memang itulah yang dia rindukan selama ini. Di sana Kafri bercerita bahwa dia tinggal bersama seorang gadis bernama Gita yang merupakan teman masa kecil Mohan, dan Chiku adalah adiknya Gita. Kemudian atas permintaan Kafri, Mohan pun setuju pergi melihat sekolah, tempat di mana Gita mengajar. Sampai di sana, Mohan agak terkejut setelah tahu kalau Gita yang dimaksudkan Kafri adalah gadis yang dia temui di toko buku tadi. Dan meskipun mereka sudah lama tak bertemu, namun reaksi Gita terlihat biasa saja. Sepulang dari situ, Mohan melihat beberapa bingkai foto lalu bertanya. Kafri menceritakan bahwa mereka adalah orang tua dari Gita, yang merupakan pendiri sekolah satu-satunya di desa ini. Dan setelah Gita lulus kuliah, dia langsung mengajar di sana tanpa biaya. Namun ketika orang tuanya meninggal, Gita dipercayakan untuk mengelola sekolah tersebut. Malam hari, Mohan minta maaf kepada Kafri karena dia tidak bisa menjaganya, bahkan dia tidak ada ketika dirinya dibutuhkan. Namun saat Mohan ingin berbicara lebih lanjut, tiba-tiba saja Kafri langsung menutup mulut Mohan dan meminta jangan berbicara lagi karena ini semua masalah takdir. Mendengar itu, Mohan meminta Kafri tinggal bersamanya di Amerika. Akan tetapi Kafri meminta waktu untuk berpikir soal permintaan itu. Kemudian di malam itu Mohan memilih tidur di mobil karavan sambil mengerjakan beberapa proyek yang tertunda. Dan di balik jendela mobil, Mohan melihat sosok Gita yang sibuk memeriksa hasil ujian para murid. Keesokan hari, Kafri mengajak Mohan mengikuti rapat pancayat, di mana semua orang desa berkumpul untuk membahas beberapa permasalahan yang terjadi di desa. Permasalahan pertama soal listrik, karena hampir 75% rumah warga selalu mengalami kendala listrik. Dan permasalahan kedua tentang sekolah, di mana sekolah yang dikelola Gita hendak dipindahkan karena kekurangan murid dan lokasi tersebut dijadikan pusat perekonomian desa. Mendengar itu Gita langsung menolak. Selain karena tempatnya kecil, tetapi juga jangkauan perjalanan terlalu jauh, dan itu sangat tidak efisien bagi anak-anak. Sejenak para tetua berunding lalu memberi waktu 3 bulan. Dan jika dalam tenggang waktu 3 bulan siswa tidak bertambah, maka lokasi sekolah dipindahkan bahkan terancam ditutup. Setelah pertemuan berakhir, Kafri memperkenalkan Mohan pada para tetua. Di sana mereka bertanya apa yang dikerjakan di NASA dan apa itu satelit. Seketika itu juga Kafri menawarkan diri untuk menjelaskan. Dia berkata bahwa satelit seperti bumi mengorbit bulan, yang berfungsi untuk memberikan informasi dan memprediksi perubahan atmosfer seperti kapan dan di mana hujan turun. Mendengar itu Mohan tersenyum bangga, namun tidak bagi para tetua. Mereka beranggapan bahwa pekerjaan itu biasa saja yang sering dilakukan oleh Sadef, seorang peramal cuaca di desa mereka. Very good. Kemudian berhubung di desa tersebut tidak ada sinyal, maka Mohan menggunakan jasa telepon umum di kantor pos untuk menghubungi Vinod di Amerika. Di sana Mohan menceritakan soal keadaannya bahwa dia sekarang berada di suatu desa terpencil yang tidak memiliki sinyal. Dan karena beberapa hal yang harus dikerjakan, maka dia meminta Vinod menyampaikan kepada bos untuk memperpanjang masa cutinya. Suatu pagi Kafri membangunkan Mohan yang lagi bermalas-malasan. Dia meminta Mohan bersiap diri karena sebentar lagi ada sebuah keluarga datang melamar Gita. Mendengar itu Mohan sejenak kaget tak percaya, namun dia berusaha menyembunyikan ekspresi wajahnya dari Kafri. Sesaat kemudian, terlihat keluarga pria sudah berada di sana. Dan saat Gita keluar menemui mereka, Mohan jadi terkagum-kagum akan kecantikannya. Di sela-sela pembicaraan, Mohan memilih pergi menjauh dan menyendiri. Namun saat mendengar Gita membatalkan lamaran tersebut, Mohan langsung mendekat. Dan ternyata keluarga pria meminta Gita berhenti mengajar setelah menikah. Akan tetapi Gita menolaknya karena dia mempercayai bahwa laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama dalam pendidikan. Terlebih dia tidak sanggup melihat ketika sekolah yang telah diperjuangkan oleh orang tuanya harus ditutup karena ketiadaan guru. Di saat makan terjadi perbedaan pandangan antara Mohan dan Gita. Mohan yang telah bertahun-tahun hidup di Amerika beranggapan bahwa tradisi dan kebudayaan yang dianut oleh masyarakat di desa ini menjadi penghambat bagi kemajuan bangsa. Namun pandangan tersebut ditentang oleh Gita. Dia percaya bahwa tanpa budaya dan tradisi negara akan tertinggal tanpa jiwa.
Karena baginya permasalahan ini tidak hanya terletak pada tradisi dan kebudayaan, tetapi juga lemahnya sistem pemerintahan dan rasa tanggung jawab masyarakat yang merupakan bagian dari sistem itu. Setelah itu Kafri dan Mohan mensiasati sebuah rencana agar dia bisa lepas dari tanggung jawabnya terhadap Gita dan bisa pergi ke Amerika, di mana Mohan ditugaskan untuk mencarikan murid-murid untuk bersekolah dan Kafri mencarikan pria untuk Gita. Keesokan hari, Mohan menjalankan tugasnya yang dibantu oleh si tukang pos dan melarang. Kedua orang itu telah mendapat pencerahan dari Mohan beberapa hari yang lalu. Sebelum mengunjungi warga, mereka terlebih dahulu mendatangi para tetua untuk menyampaikan tujuannya. Namun para tetua kampung yang berkasta Brahmana tidak ingin ada putra mereka belajar bersama anak-anak dari kasta sutra. Karena pendekatan tersebut tidak berhasil, mereka mendatangi kediaman warga. Sampai di sebuah gubuk, Mohan kembali menjelaskan tujuan kedatangannya. Namun pria itu menolak karena untuk bekerja saja dia mendapat penolakan hanya karena perbedaan kasta, apalagi menyekolahkan anak-anaknya. Meskipun terus dibujuk dengan alasan sekolah tanpa biaya, pria itu tetap saja menolak karena dia tahu betul bagaimana penduduk desa memandang keluarganya. Dan dia juga berkata kalau pendidikan bukanlah nasib mereka. Tidak putus asa mereka kembali mengunjungi warga dan meyakinkan mereka. Akan tetapi orang tua dari kasta Brahmana tidak ingin anak-anak mereka belajar bersama dengan anak-anak dari kasta sutra. Mereka juga beranggapan bahwa pendidikan bagi anak perempuan tidak terlalu penting. Dan lebih sangat disayangkan lagi, mereka merasa Mohan telah membawa masalah baru bagi desa mereka dengan menentang adat istiadat dan merusak tatanan sosial yang selama ini dianut. Suatu malam di desa akan diadakan acara pemutaran film. Di sana Mohan kembali merasakan sesuatu yang aneh. Karena untuk menonton saja para penduduk dibagi menurut kasta. Dan yang dianggap paling rendah kastanya harus nonton dengan layar terbalik. Namun di saat sedang asyik nonton tiba-tiba listrik padam. Nah, karena momen itu dihadiri oleh dua kasta yang berbeda, maka Mohan mengambil kesempatan untuk meyakinkan mereka tentang pentingnya pendidikan. Sepulang dari situ Gita menemui Mohan. Di sana Gita berkata kalau dia sudah mengenalnya sejak pertemuan mereka di toko buku. Dia juga sudah menduga kedatangan Mohan untuk membawa Kafri, makanya dia sengaja memberikan alamat yang salah pada Mohan. Dia juga tidak menerima jika Mohan ingin membawa Kafri, karena dia masih membutuhkan sosok ibu dalam hidupnya, dan tidak mau hidup sebagai anak yatim piatu. Akan tetapi Mohan tetap pada keinginannya untuk membawa Kafri ke Amerika. Suatu hari Gita meminta Kafri agar berhenti mencarikan seorang pria untuknya, karena dia sudah memutuskan untuk tidak menikah saat ini. Mendengar itu Mohan menjadi kaget lalu bertanya alasannya. Maka Gita berkata bahwa dia ingin fokus mengabdikan diri untuk anak-anak dan perkembangan sekolah. Dengan sedikit nada bercanda Mohan berkata bahwa siapa juga yang mau menikah dengan gadis yang memiliki cita-cita dan prinsip sepertimu. Sampai suatu pagi ketika Gita sedang mengajar di sekolah, Mohan juga datang dan ikut menyimak pelajaran yang diberikan Gita. Ketika pelajaran berakhir, dengan percaya diri, Mohan menemui Gita dan ingin menyampaikan perasaannya. Ternyata perjuangan Mohan selama ini telah menyentuh nurani beberapa orang tua. Karena itu mereka datang membawa anak-anak untuk disekolahkan. Suatu hari, Mohan ditugaskan Kafri untuk pergi ke sebuah desa bernama Kodi. Dia meminta Mohan menagih pembayaran tanah pertanian milik orang tua Gita yang disewa oleh seorang petani bernama Haridas. Kemudian Mohan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan karena perjalanan kali ini sangat yang jauh. Sebelum pergi, Mohan menemui Gita. Dengan nada bercanda dia meminta Gita jangan merindukan kepergiannya karena hal itu terlihat jelas dari pancaran matamu. Bersama melarang, Mohan akhirnya menempuh perjalanan tersebut dengan kereta api dan menyeberangi sungai. Sampai di sana terlihat ada seorang pria tua menyambut mereka. Ya, pria itu adalah Haridas. Di gubuk yang hanya beralaskan tanah tersebut, Haridas menerima mereka dengan sangat baik. Istrinya juga memasak seadanya dan mereka makan dalam gelap tanpa cahaya listrik. Melihat kondisi rumah petani yang sangat miskin membuatnya merasa miris, apalagi dia harus menagih utang yang sudah nunggak berbulan-bulan. Di sana Haridas bercerita bahwa dia tidak bisa membayar tagihan karena sudah bertahun-tahun mereka gagal panen. Dahulunya Haridas merupakan seorang penenun,
Namun dengan masuknya mesin ke kampung dia kehilangan penghasilan. Sehingga dia beralih profesi menjadi petani dengan menyewa lahan. Tetapi ternyata pekerjaan itu ditentang oleh para pemuka adat karena dia dianggap sudah merusak sistem sosial. Sehingga mereka menahan air agar tidak masuk ke sawahnya yang menyebabkan dia mengalami kegagalan panen. Karena itu dia berkata bahwa tidak ada yang bisa aku berikan kecuali permohonan maaf dan rasa maluku. Mendengar cerita tersebut, hati Mohan serasa teriris sekaligus marah karena perlakuan penduduk yang tidak manusiawi. बस कुछ नहीं बचा। खाने के लिए शुक्रिया। Esok hari sebelum pulang, Mohan pamitan sambil memberikan beberapa lembar uang untuk Haridas dan makanan ringan untuk anak-anaknya. Ketika dalam perjalanan pulang menggunakan kereta api, Mohan melihat ada seorang anak kecil yang rela menjual air kepada penumpang saat kereta berhenti. Tergerak oleh rasa belas kasihan, Mohan membeli air itu dan meminumnya meskipun selama ini dia hanya meminum air kemasan. Walaupun ini merupakan adegan tanpa dialog, namun memainkan peran penting dalam merubah pola pikir Mohan dan merupakan titik balik pada film ini. Setiba di Charanpur, Kafri langsung mendatangi Mohan dan bertanya apakah sudah bertemu dengan Haridas. Mohan berkata iya, namun aku tidak membawa uangnya. Karena aku tidak tahan melihat kondisi Haridas yang sangat menyedihkan, sehingga aku juga tidak tega meminta uang darinya. Mendengar itu semua mereka hanya terdiam terlebih ketika melihat Mohan bercerita dengan mata berkaca-kaca. Namun ternyata apa yang dilakukan Mohan membuat Kafri merasa bangga padanya. Esok hari di sekolah ada pembukaan tahun ajaran, di mana terlihat sudah banyak orang tua yang sadar dan mau mendaftarkan anak mereka untuk bersekolah. Para orang tua terlihat sangat bahagia ketika melihat anak-anak mereka kembali merasakan dunia pendidikan. Setelah acara itu selesai, mereka berkumpul sejenak dan meminta Mohan menceritakan kehidupannya di Amerika. Di sini Mohan bercerita bahwa Amerika merupakan sebuah negara yang besar. Di sana semua fasilitas disediakan untuk semua kalangan, baik orang kaya maupun orang miskin punya kesempatan yang sama untuk menikmati fasilitas yang ada. Mendengar itu, salah satu pria tua yang sedari awal sudah menentang kehadiran Mohan pun berkata bahwa meskipun Amerika memiliki segalanya, namun mereka tidak memiliki satu hal yang dimiliki orang India terkhususnya Charanpur, yakni tradisi dan kebudayaan. Mendengar itu Mohan langsung membantah dan berkata bahwa jangan pernah menganggap negara-negara lain tidak memiliki tradisi dan kebudayaan. Mereka memiliki itu namun tidak membuat perbedaan berdasarkan kasta seperti yang kita lakukan di desa ini. Akan tetapi pria tua itu tetap berkilah dan berkata bahwa ini merupakan hierarki kasta kuno yang diwariskan oleh nenek moyang. Dan kita sebagai penerus harus menghargai itu. Dan karena perdebatan yang semakin memanas, Mohan memilih pergi meninggalkan mereka. Suatu malam Mohan menghampiri para tetua yang sedang berkumpul dalam gelap. Di sana dia berkata, sampai berapa lama kamu akan tinggal dalam kegelapan, dan sepertinya kamu sudah merasa nyaman dengan kondisi seperti ini. Mendengar itu kepala desa lalu bertanya apa yang kamu inginkan dari kami. Dan Mohan berkata kalau dia butuh 100 laki-laki untuk bekerja memanfaatkan aliran dari mata air di dekat bukit. Esok pagi terlihat Mohan bersama beberapa pria berada di sumber mata air untuk melakukan survei. Kemudian mereka semua dikumpulkan untuk membahas rencana pengerjaan. Lalu mereka dibagikan dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama membangun reservoir atau bak penampungan. Kelompok kedua menggali tanah dan pemasangan pipa yang mengarah ke turbin. Dan kelompok terakhir membangun hunian mesin. Ternyata apa yang dia rencanakan disambut baik oleh mereka, bahkan ibu-ibu juga turut ambil bagian di dalamnya. Setelah pengerjaan dasar telah diselesaikan, Mohan bersama kedua temannya menuju ke Delhi untuk membeli beberapa peralatan yang dibutuhkan. Dia bahkan rela menggunakan uang pribadi untuk membeli turbin. Meskipun siang hari Mohan bekerja keras bersama warga, namun malam hari dia harus menyelesaikan pekerjaannya di perusahaan NASA. Dan di malam itu juga tiba-tiba Gita menghampiri Mohan sambil berkata bahwa aku telah jatuh cinta padamu. Mohan sejenak kaget tak percaya dan bergegas mengikuti Gita yang pergi menjauh. Di sana tidak ada perbincangan di antara mereka, namun hanya dengan tatapan saja kita bisa tahu kalau mereka sedang jatuh cinta. Singkat cerita, ketika semua pekerjaan telah siap, terlihat warga berbondong-bondong datang untuk menyaksikannya.
Sedangkan Mohan menjelaskan kepada mereka bahwa mesin tersebut akan berfungsi dengan menggunakan arus air. Setelah semuanya siap dan turbin berputar, Mohan mengatakan bahwa arus listrik akan dihasilkan pada saat jarum menunjukkan angka 230 volt. Namun ketika jarum mendekat ke angka yang dimaksud, tiba-tiba saja kecepatan mesin mulai berkurang dan akhirnya berhenti. Melihat itu, Mohan langsung berlari ke atas lalu masuk ke dalam bak penampungan untuk memeriksanya. Dan ternyata ada segumpal rumput tersumbat di lubang pipa. Setelah berhasil diangkat, Mohan langsung berlari menuju ke bawah. Seketika itu juga aliran air yang sangat deras mulai menggerakkan turbin. Lalu secara perlahan jarum mulai mendekati angka 230 volt dan tiba-tiba atas peristiwa itu semua orang bersukaria. Mereka bahkan menobatkan Mohan sebagai pahlawan yang telah membawa perubahan di desa mereka. Di sisi lain, kondisi Dadaji yang selama ini terus mendukung Mohan semakin memburuk. Namun saat tahu kalau listrik di desa mereka telah menyala, maka dia langsung meraih tangan Mohan dan berkata bahwa kini aku akan meninggal dalam keadaan damai. Meskipun masih banyak hal yang ingin Mohan kerjakan, namun John memanggilnya kembali untuk menyelesaikan proyek besarnya di Amerika. Dengan berat hati, Mohan mengutarakan bahwa esok hari dia akan pulang ke Amerika. Mendengar itu, semua terdiam dan Kafri langsung masuk ke dalam rumah. Sedangkan Gita berusaha meyakinkan Mohan bahwa dia ingin menikahinya, tetapi dia tidak mau tinggal di Amerika. Sesaat kemudian, Kafri menghampiri Mohan. Di sana Kafri berkata bahwa selama ini dia telah berpikir keras soal permintaan Mohan. Namun dia sudah memutuskan untuk tidak ke Amerika, karena di usianya yang sekarang ini sulit baginya beradaptasi dengan budaya dan cara hidup yang baru. Dengan alasan tersebut, Mohan pun mengerti dan menghargai keputusan ibu asuhnya. Esok hari sebelum berangkat, terlihat semua orang berkumpul untuk melepas pergi Mohan. Di sana terasa berat bagi Mohan untuk meninggalkan segala kenangan bersama mereka, namun apa daya dia harus pergi menyelesaikan pekerjaannya di Amerika. Sesaat sebelum pamitan, Mohan merasa heran karena sedari tadi dia tidak melihat Gita. Namun karena tak mau ketinggalan pesawat, Mohan akhirnya pamit pergi. Dan ketika Mohan sampai di perbatasan desa, tiba-tiba dia melihat Gita yang telah menunggu dirinya. Seketika itu juga Mohan langsung menghentikan mobil dan menemui Gita. Di sana Gita berkata bahwa dia sangat sedih dengan keputusan Mohan, namun dia dapat memahaminya. Karena itu dia berharap Mohan tetap bahagia dimanapun dia berada. Gita yang tak bisa lagi menahan tangis dan kerinduan langsung memeluk Mohan. Setelah itu Mohan pun pergi. Dari kejauhan kita berharap Mohan mengubah keputusannya dan memutar balik arah mobil, namun semua itu hanyalah sekedar harapannya belaka. Setiba di Amerika, Mohan kembali menjalankan rutinitas yang telah dia tinggalkan beberapa minggu terakhir ini. Meskipun dalam kesibukan, tetapi kenangan akan semua peristiwa di Charanpur terus membekas dalam pikirannya. Setelah proyek telah berhasil dikerjakan, Mohan putuskan meninggalkan Amerika dan kembali ke India. Hal itu bukan semata karena kerinduannya pada Kafri dan Gita, tetapi karena merasa terpanggil untuk mengabdi bagi negaranya. Dan filmnya pun berakhir. Film ini mengajarkan kita banyak hal tentang kesenjangan sosial yang menyebabkan masyarakat miskin semakin miskin, dan juga tentang arti ketulusan menjadi guru untuk mencerdaskan anak-anak, serta tentang kecintaan terhadap kampung halaman sendiri. Oke, sekian saja alur cerita filmnya. Silakan teman-teman memaknai pesan dari film ini dari sudut pandang teman-teman. Sekali lagi saya minta kepada teman-teman agar jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya. Sekian dan terima kasih.